Baik, kita mulai. Asuhan pada perempuan korban perdagangan manusia, yaitu woman victim of trafficking, gitu ya. Mungkin ada yang menyebut woman trafficking, begitu. Kalau istilah yang ada, ya, korban perdagangan manusia ini biasa disebut dengan TPPO, gitu ya, tindak pidana perdagangan orang. Oke. Yang kita bahas di sini terkait bagaimana perempuan dengan korban perdagangan manusia, woman trafficking di Indonesia, kemudian bagaimana hambatan pemberian asuhan, kemudian juga bagaimana upaya yang dilakukan, dan juga asuhan kebidanan terkait dengan woman trafficking. Baik, perdagangan orang. Jadi mungkin di sini sudah pernah dengar nggak tentang perdagangan orang, atau mungkin istilahnya trafficking, gitu ya, trafficking itu perdagangan orang. Ada yang pernah tahu nggak, Bu? Atau mungkin pernah tahu, menemui sendiri kasusnya di lapangan, atau mungkin pernah dengar, atau mungkin pernah tahu gitu dari berita. Silakan bisa sharing. Ada yang pernah tahu nggak, Bu, tentang trafficking? Pernah dengar aja, Bu, yang katanya anak kecil itu. Oke, perdagangan anak kecil ya. Oke. Kalau di lapangan pernah nggak, Bu, menemui tentang kayak korban perdagangan orang gitu, trafficking misalnya? Contohnya ya, biasanya modusnya itu adalah seperti tenaga kerja dari Indonesia, kemudian melalui seperti biro gitu. Biasanya agennya itu tidak legal ya, atau ilegal, kemudian dia dipekerjakan di luar negeri gitu biasanya. Nah, ternyata tidak sesuai dengan pekerjaannya, tapi dieksploitasi gitu. Jadi ya dieksploitasi untuk bekerja, bahkan sifatnya ya bisa eksploitasi secara seksual maupun tenaga pekerjaannya begitu. Itu adalah perdagangan orang. Oke. Kalau kita lihat di sini dari chart ini ya, dari bagan ini, perdagangan orang gitu. Jadi ini sifatnya memang kalau biasa kita lihat itu kayak di film-film gitu ya, Bu ya. Mungkin kalau di film-film kayak di film Cina begitu. Oke. Memang sepertinya kan kayak tidak nyata begitu ya, tetapi memang sebenarnya modus atau kasus yang terjadi itu memang ya lumayan banyak begitu yang terjadi juga di Indonesia. Nah, proses terjadinya trafficking ini memang melalui beberapa tahapan gitu. Mulai dari perekrutan, kemudian pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan penerimaan gitu. Biasanya kan ada proses karantina juga ya, begitu. Biasanya ada iming-iming untuk bekerja begitu ya, mendapatkan upah yang besar begitu, tetapi tidak tahu dengan jelas apa yang akan dikerjakan. Nah, itu biasanya modus-modus gitu ya. Nah, sasarannya ya biasanya ya ke arah keluarga yang dengan status sosial ekonomi yang rendah gitu ya. Oke, biasanya menyasarnya begitu. Kemudian cara-cara yang digunakan bisa mulai dari mengancam, bisa menculik gitu ya, penipuan begitu. Ya, modusnya bisa juga secara secara rahasia, tetapi juga ada yang terang-terangan gitu. Oke, kemudian setelah itu ya, setelah direkrut lalu ditampung kemudian dipekerjakan. Nah, ini biasanya itu tujuannya ada yang dengan eksploitasi, ada
eksploitasi seksual gitu ya, dengan prostitusi begitu. Jadi kalau misalnya ini ada anak perempuan atau mungkin gadis-gadis perempuan begitu, oke, dijual ya. Jadi di ranah prostitusi, lalu layanan paksa, kerja paksa, perbudakan, juga ada juga yang penyiksaan fisik, seksual, ada juga penyiksaan organ, ada juga yang penjualan organ begitu ya. Oke, kemudian jadi perdagangan orang ini ibaratnya kalau sekarang bisa dibilang adalah perbudakan di era modern gitu ya. Begitu. Jadi ini bisa terjadi begitu ya. Sasarannya biasanya ya orang-orang yang tidak memahami begitu ya. Prosesnya bagaimana begitu. Biasanya dia tidak paham tentang hukum, tidak paham, biasanya dia mudah tergiur dengan iming-iming yang besar padahal dia tidak tahu apa yang akan dikerjakan begitu. Oke. Nah, kaitannya dari hal tersebut ya, kenapa kok women trafficking ini bisa terjadi? Ini karena ini siklusnya seperti ini. Mulai dari awal, kalau kita melihat ya, kemarin kita belajar sudah belajar terkait bagaimana gambaran perempuan dengan status sosial ekonomi yang rendah, gitu. Nah, gambarannya kan status sosial ekonomi di Indonesia itu perempuan masih rendah, begitu ya. Nah, ini rentan, cenderungnya rentan atau rawan gitu terhadap ini eksploitasi secara seksual, baik itu kekerasan seksual maupun prostitusi begitu. Nah, jadi karena kerawanan ini, nah ini akhirnya ada celah untuk perdagangan manusia, ya. Di sini adalah terutama pada perempuan gitu ya, karena perempuan itu kecenderungannya dia rentan begitu ya, sebagai seseorang individu begitu. Kemudian, nah di dalam women trafficking ini akhirnya arahnya ini dalam eksploitasi seksual, prostitusi, sehingga perempuan itu terjerat menjadi pekerja seks komersial gitu ya, atau PSK. Oke, jadi pekerja seks komersial itu kan juga ada yang kalau kita kaji lagi begitu, ada yang dia terjerat menjadi PSK bukan karena kemauannya, tapi karena misalnya itu tadi terjebak misalnya di dalam women trafficking, ada juga yang memang dia keinginannya. Biasanya kalau sudah masuk di situ kan akhirnya susah untuk keluar gitu ya, karena jeratnya mulai dari mucikari, mulai dari sistem yang ada dalam prostitusi itu juga susah untuk membuat dia untuk keluar gitu. Nah, dengan adanya PSK, dengan menjadi PSK ini akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ini rentan juga gitu ya, karena perilaku seksual yang beresiko, sehingga juga penyakit HIV/AIDS juga lebih rentan tertular HIV/AIDS begitu. Nah, ini siklusnya. Oke, kalau kita lihat gimana sih gambarannya perdagangan manusia, terutama women trafficking di Indonesia. Oke, kalau kita melihat dari data, ya, dari data, nah ini kalau kita lihat di sini, ya, 135 perempuan dari kasus tahun 2021. Jadi sebagian besar yang menjadi korban itu adalah perempuan, ya, 64,3%. Gitu. Jadi sangat besar gitu ya. Sebagian besar perempuan yang menjadi korban. Kalau kita melihat dari kelompok usia, 85,7%-nya dewasa. Ya, oke. Anak-anak ada juga 14,3% yang menjadi korban TPPO itu tindak pidana perdagangan orang ya, perdagangan manusia sama human trafficking. Oke, 14,3%. Nah, kalau kita lihat di sini korban perdagangan anak, nah ini seluruhnya itu adalah perempuan, seluruh korbannya. Oke, jadi ini
temuan yang menarik gitu ya, yang bisa dikaji gitu. Bisa juga untuk ide juga untuk penelitian. Cukup menantang gitu ya temanya ini. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini ya dari data tadi, data kasus LPSK ya. Nah ini kalau kita melihat di sini 58% korban human trafficking itu adalah perempuan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini perkara-perkara yang ada ya, perkara terkait perdagangan orang. Nah, ini 52% ini adalah pekerja migran. Ya. Oke, kalau pekerja migran itu bahasanya adalah tenaga kerja ya. Pekerja migran, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri gitu ya, TKI, TKW gitu. Nah, ini perlu diantisipasi bagaimana pekerja migran ini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia masih banyak sekali ya saluran cara pekerja migran itu. Kalau mau kerja di luar negeri itu kan ada yang dia lewat jalur yang resmi gitu ya, legal gitu. Ada juga yang ilegal. Nah ini kalau ilegal ini takutnya ya tadi ada tahapan proses ternyata tidak sesuai dengan kontrak di awal begitu. Nah itu yang akhirnya tidak bisa dilindungi ya secara hukum. Kalau kita lihat juga banyak juga korban-korban yang pulang itu tinggal nama begitu ya. Nah ini juga karena ini tadi korban dari woman trafficking. Kemudian 42%, 42% ini juga tinggi ya. Itu kasusnya eksploitasi seksual gitu ya. Jadi selain pekerja migran, eksploitasi seksual, jadi dijual ya, prostitusi begitu. Eksploitasi seksual ada 42%. Lalu pengantin pesanan ini kayak apa ya? Kayak kawin kontrak begitu. 2% eksploitasi secara ekonomi. Oke. Itu gambaran korban human trafficking di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di situ, gambarannya gimana? Kalau perempuan menjadi korban human trafficking itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah masalah kesehatan fisik. Dampaknya bisa masalah kesehatan fisik, ya, emosional gitu, atau gangguan kesehatan mental. Oke, nah kalau kita melihat di situ apabila perempuan tersebut dalam masa dia kehamilan gitu ya, persalinan, nah ini juga bisa mempengaruhi luaran atau outcome dari ibu dan janin tersebut. Misalnya terjadi persalinan prematur, kemudian janin yang dilahirkan itu prematur, maupun terjadi kelainan kongenital. Oke, nah hambatan-hambatan yang ada pada perawatan perempuan korban human trafficking ini, ya kita kembali lagi kembali ke siklus. Biasanya ini karena sosial ekonomi yang rendah gitu ya. Kalau kita melihat dari kemiskinan gitu ya, karena kemiskinan, karena tempat tinggal yang tidak layak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian akses terhadap perawatan gitu. Nah, itu yang menjadi penghambat begitu dalam memberikan asuhan pada perempuan korban human trafficking. Oke. Nah, ini dampak yang bisa terjadi. Oke, dampak yang bisa terjadi pada kesehatan perempuan, dampak trafficking. Yang pertama mental health gitu ya. Kesehatan mental secara otomatis begitu. Nah, karena dari awal kalau kita melihat ya perbudakan, ada eksploitasi ya, itu pasti akan mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama mungkin yang paling ringan gitu ya, dampak yang paling ringan mungkin dia kurang percaya diri gitu.
Oke, kurang percaya diri, lack of confidentiality. Kemudian ada rasa takut atau ketakutan, ya, ketakutan gitu. Nah, ketakutan ini nanti akhirnya ketakutan akhirnya menimbulkan kecemasan atau anxiety gitu ya. Kemudian anxiety, kecemasan yang berkelanjutan, dia akhirnya terjadi frustasi, depresi, kemudian juga terjadi trauma bisa, lalu ini PTSD ini post trauma ya, PTSD, lalu suicidal thinking. Suicidal thinking ini jadi ada keinginan dia untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ini yang bisa terjadi, dampak yang bisa terjadi pada perempuan. Oke. Kemudian yang kedua, masalah yang bisa timbul ya, diantaranya permasalahan neurologis gitu ya. Oke, permasalahan saraf. Oke, permasalahan saraf dari beberapa literatur jurnal yang ada itu mengatakan bahwa perempuan korban trafficking ini mengeluh sakit kepala gitu ya, headache, fatigue itu kelelahan, dizziness itu kayak keliengan gitu ya, puyeng gitu ya, pusing gitu, and memory problems. Ada beberapa yang juga ada permasalahan terhadap ingatan, terhadap memori. Oke, kemudian juga yang bisa terjadi trafficking juga mempengaruhi kesehatan secara umum. Oke. Ya, oke, dari temuan yang dipaparkan, misalnya back and stomach pain, oke, sakit punggung dan perut, ada juga yang masalahnya ke dental atau gigi, weight loss itu berat badannya turun, lalu eating disorder itu ada permasalahan terhadap makan gitu ya, misalnya terjadi anoreksia, bulimia begitu. Lalu loss of appetite gitu ya, jadi hilang nafsu makannya gitu. Oke. Kemudian yang keempat adalah substance use. Substance use itu berkaitan dengan penggunaan zat adiktif dan psikotropika gitu ya. Oke, biasanya yang ini juga angkanya juga cukup besar, lebih dari 4,3% itu akhirnya ada penyalahgunaan seperti obat-obatan ya, obat-obatan terlarang gitu ya, psikotropika, narkoba, dan juga penggunaan alkohol. Oke, jadi akhirnya dampaknya mengarah ke sana gitu ya, karena bisa jadi korban itu stres sehingga dia melampiaskannya dengan minum minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Oke, lalu yang terakhir dampaknya di perempuan itu mempengaruhi kesehatan seksual dan juga reproduksi. Oke, kesehatan seksual. Nah, karena ada eksploitasi seksual, adanya forced sex atau paksaan terhadap hubungan seksual. Nah, ini bisa mempengaruhi kesehatan seksual maupun kesehatan reproduksi. Oke, mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan bedanya apa antara kesehatan seksual dengan kesehatan reproduksi. Ada yang bisa menjelaskan bedanya apa kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi? Saya Bu, coba menjawab Bu. Ya, Bu Enda. Nah, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti jawaban saya kurang pas, mohon dibenarkan. Kalau kesehatan seksual itu menyangkut organ seksual antara pria dan wanita. Jadi seksual itu ya organ-organ yang sama wanita itu ya vagina gitu. Kalau penis gitu, gitu kan. Organ reproduksi itu kan yang alat untuk reproduksi
pada manusia. Jadi kalau perempuan ya mulai ovarium, rahim atau uterus, kemudian adnexa, serviks, dan lain-lainnya. Kalau laki-laki ya menyangkut testis, epididymis, kemudian saluran dimis dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Mungkin ada pendapat lain? Pernah nggak Bu membahas tentang kesehatan seksual? Kalau kesehatan reproduksi ada ya. Kalau kesehatan seksual yang bagaimana? Silakan. Mungkin ada pendapat yang lain? Iya, kalau kesehatan seksual itu Ini siapa nih? saya Bu Reni. Oke, Mbak Reni, silakan. Kalau untuk kesehatan seksual itu lebih kepada keadaan seperti fisik, emosional, sama mental dan sosialnya, Bu. Terkait dengan seksualitas, tidak hanya seperti tidak hanya yang di publik gitu. Kalau kesehatan seksual, kalau kesehatan reproduksi seperti yang disampaikan Bu. Oke, terima kasih Mbak Reni. Oke, ya jadi kalau hubungannya dengan seksual gitu ya, kesehatan seksual itu arahnya lebih ke seksualitas gitu ya. Kalau ngomongin seksualitas itu mulai dari bagaimana dia mengidentifikasi dirinya ya secara gender, perempuan, laki-laki, dan juga bagaimana kebutuhan dia dalam mengekspresikan dirinya sebagai perempuan gitu. Oke, hubungannya dengan seksualitas ya juga dengan bagaimana dia mengekspresikan bagaimana orientasi seksualnya, bagaimana identitas seksnya begitu. Dan juga berkaitan juga dengan hubungan seksual, jadi berhubungan intim. Nah, kesehatan seksual itu kan juga juga melibatkan aspeknya tidak hanya secara fisik gitu ya. Tadi sudah Bu Endang utarakan alat atau organ yang digunakan untuk kopulasi gitu ya. Organ kopulasi tidak hanya itu. Itu iya ya. Arahnya memang ke bagaimana ke kepuasan gitu ya. Kepuasan secara seksual gitu, kalau misalnya berhubungan seksual. Oke, kepuasan secara seksual maupun kesehatan gitu ya. Kesehatan itu jadi dia puas dan juga secara mental, secara fisik begitu, secara psikologis dia terpenuhi begitu kebutuhan terkait seksualnya gitu. Oke. Nah, kalau kesehatan reproduksi ini hubungannya kalau reproduksi itu adalah reproduksi ya, berkaitan dengan bagaimana berketurunan gitu ya. Bagaimana kalau berbicara terkait dengan hak-hak reproduksi. Kalau kesehatan seksual ya hak-hak terkait seksual gitu ya. Hak-hak terkait kesehatan reproduksi ya seperti bagaimana kapan misalnya dia pengen hamil, gitu, kapan dia pengen menggunakan KB apa gitu. Kemudian terkait hal-hal yang misalnya kapan dia pengen punya anak berapa, itu misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh hak reproduksi juga banyak gitu ya. Nah, jadi ini dampaknya ini tidak hanya kesehatan secara seksual maupun juga kesehatan secara reproduksi gitu. Nah, kalau kita lihat dari forced sex, jadi ada paksaan terkait seksual. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini mempengaruhi kesehatan seksual, ya karena pada dasarnya setiap individu itu kan menginginkan kepuasan dalam berhubungan seksual gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara saling suka misalnya. Dengan saling suka, tidak dipaksa begitu. Dan dia melakukan dengan orang yang dia suka begitu ya. Contohnya begitu. Oke. Nah, karena paksaan ini, karena adanya eksploitasi seksual, nah ini yang sering terjadi pada perempuan dengan korban trafficking ini akhirnya terjadi kehamilan. Oke, kehamilannya itu jadi unwanted pregnancy ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Oke. Kehamilan tidak diinginkan.
dari prosesnya saja dia dipaksa, kemudian dia hamil. Nah, bisa dibayangkan efek ya yang dia alami adalah akhirnya secara psikis begitu, kesehatan mentalnya akhirnya otomatis susah lah ya, pasti terganggu. Nah, dari situ, dari kondisi kehamilannya juga ya, gitu ya, kehamilannya otomatis juga untuk merencanakan kehamilan sehat juga sulit gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi dari unwanted pregnancy ini sehingga terjadi aborsi. Oke, aborsi ini akhirnya karena tidak diinginkan bisa jadi terjadi aborsi yang tidak aman gitu ya. Jadi dia melakukan tidak aborsi yang sebisanya begitu. Nah, ini juga berbahaya baik bagi dirinya, baik bagi kehidupan perempuan itu maupun efeknya, dampaknya ke depan terhadap kesehatan reproduksinya. Gitu ya. Bisa terjadi kematian, perdarahan, kematian, dan juga efek infertilitas ke depannya begitu. Oke, kemudian dampak yang lain adalah terjadi STIs. STIs, ada yang tahu STIs? STIs itu sexual transmitted infection. Jadi kalau bahasa Indonesianya IMS ya, infeksi menular seksual. Oke, kemudian HIV juga, seperti yang saya jelasin tadi. Gitu. Nah, kalau kita melihat ini ya, kompleks sekali permasalahan yang terjadi pada perempuan korban trafficking ini, gitu ya, bisa menyasarnya ke kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, kemudian mengarahnya juga ke kesehatan mental. Apabila dia terjadi kehamilan juga akhirnya mengarahnya ke akhirnya proses kehamilannya juga akan terganggu, luarannya begitu ya. Nah, ini juga perlu kita pikirkan gitu, dan sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan apa yang bisa dilakukan. Oke. Nah, jadi itu tadi kompleksnya kondisi yang dialami oleh perempuan dengan korban trafficking, ini juga terjadi hambatan-hambatan dalam pemberian gitu ya. Apa hambatan-hambatannya? Nah, ini kalau kita lihat di sini, oke, sebentar Bu ya. Oke, yang pertama adalah itu tadi, ya, korbannya takut. Yang pertama pasti takut. Kalau mengalami dia sebagai korban, dia akan takut. Yang pertama biasanya yang dilakukan dia takut untuk melapor, gitu ya. Karena kadang stigmanya adalah yang terjadi pada dirinya itu adalah aib. Padahal yang terjadi dia adalah korban, sebagai korban. Nah, pertama dia takut melapor, kemudian yang kedua dia takut untuk memeriksakan dirinya. Oke, ketakutan korban ini karena dia merasa ada stigma dan juga takut dihakimi begitu ya. Oke, akhirnya yang terjadi adalah kliennya menutup diri. Oke, kliennya menutup diri. Kemudian yang kedua, dia juga selain takut terhadap dirinya sendiri, keamanan ya begitu, karena kalau kita melihat perdagangan manusia itu juga kayak apa ya, bahasanya itu kayak mafia gitu ya Bu ya. Jadi mafia gitu ya. Jadi ngeri gitu ya, dunianya ngeri gitu ya. Jadi dia bisa ya mengganggu keamanan dan keselamatan dirinya gitu ya, dirinya sendiri maupun keluarganya. Kadang biasanya di sana dia akan diancam begitu. Ancaman terhadap dirinya maupun keluarga yang dia tinggalkan di Indonesia gitu ya. Oke. Dia akhirnya takut mengakses dengan layanan yang ada, yang tersedia gitu. Kemudian yang ketiga, nah karena ini biasanya juga terjadinya di luar gitu. Jadi dia berada di negara yang asing bagi dirinya. Nah,
ini bahasa. Biasanya terjadi dia nggak tahu gitu bahasa, jadi komunikasinya dia juga susah, kayak poor communication. Oke, dan juga layanan bahasa yang tersedia juga kurang begitu, sehingga tidak bisa mengakomodasi, kurang bisa mengakomodasi. Oke, kemudian adanya pemahaman yang terbatas atau persepsi yang salah terkait peran gitu ya. Jadi sebagian besar tenaga kesehatan, peran dari tim itu dia kurang paham kalau ada kasus terkait tata laksana kasus misalnya korban human trafficking gitu ya. Nah itu. Jadi perannya apa, kemudian bagaimana peran layanan sosial, dan juga bagaimana peran polisi gitu. Oke, kemudian juga kurangnya waktu profesional dalam melihat secara keseluruhan situasi perempuan korban trafficking. Nah ini juga pada tahap layanan di healthcare gitu ya, kita melihat bahwa belum semua layanan kesehatan itu mampu sigap ya siap menangani kebutuhan klien dengan korban human trafficking gitu. Nah, misalnya tidak semua, misalnya klinik, rumah sakit begitu. Nah kadang kalau di Indonesia pun mungkin hanya beberapa Bu yang mungkin kalau di rumah sakit mungkin rumah sakit yang besar begitu. Dan kebanyakan biasanya kayak rumah sakit yang miliknya yang hubungannya dengan kepolisian misalnya Bayangkara atau apa itu biasanya yang mengakomodasi juga terkait penanganan kasus ini. Nah, kasus yang terjadi pada woman trafficking ya sebagian besar itu kan terjadi kekerasan gitu, kekerasan fisik. Nah, sehingga mulai dari awal kalau ada kasus seperti itu ya biasanya kita agak susah ya untuk mengidentifikasi. Kalau kita memberikan asuhan juga mulai dari awal kita melakukan anamnesis, tapi kita harus memahami ya kondisinya seperti apa. Dan kita juga tidak boleh terlalu memberikan pertanyaan yang mendalam terkait proses yang terjadi misalnya terkait trafficking itu, karena kalau dia ada trauma yang mendalam itu juga tidak baik buat dirinya gitu. Oke. Nah, di sini ini tadi hambatannya itu tadi baik staf fasilitas kesehatan ya belum banyak yang menyediakan layanan baik layanan biasanya yang bisa dilakukan kan layanan dasar begitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi secara lanjut gitu sampai baik sampai tindakan lanjut misalnya mengeluarkan visum begitu ya. Oke. Dan memberikan perlindungan terhadap korban itu masih belum banyak fasilitas kesehatan menyediakan itu. Lalu yang terakhir adalah kekhawatiran atas pembiayaan layanan kesehatan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dia sudah tertimpa kasus gitu ya Bu. Nah, dia kan juga secara finansial juga mau berobat juga dia khawatir tidak bisa membiayai pengobatannya gitu ya. Khawatir juga seperti itu. Nah, ini hambatan yang sering terjadi yang ditemukan pada korban human trafficking. Oke, lalu apa yang harus dilakukan bidan? Jadi asuhan yang diberikan, jadi yang pertama tadi ya Ibu ya, pada saat kita menerima adanya korban woman trafficking, yang pertama kita harus memberikan empati dan kita nggak boleh menjudge, non-judgmental pada korban gitu ya. Oke, jadi nggak boleh ya non-judgmental gitu. Kita berada pada posisi netral dan nggak boleh menghakimi gitu ya. Oke, kita mengidentifikasi kebutuhan dan bantuan yang diperlukan. Kita tanyakan ya
keluhannya apa dan apa yang bisa dibantu gitu. Lalu ini yang penting ya, kita juga harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi klien. Ya, itu penting begitu. Oke. Biasanya kalau korban trafficking dia mau membuka dirinya, ya itu juga sudah baik gitu ya. Jadi paling tidak dia itu loh yang biru di atas tuh kurang gede. Dia Fitri ini yang open siapa ya? Dia Fitri, Bu. Oke. Baik, oke, saya lanjutkan. Oke, ya. Jadi pada saat ada korban woman trafficking itu tadi, ya, kita menanyakan keluhan yang dirasakan, lalu kita mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan dari klien dan kita menawarkan bantuan apa yang bisa dibantu begitu. Oke, jaga kerahasiaan. Lalu yang awal ya biasanya yang terjadi pada korban trafficking itu kita mengidentifikasi awal kekerasan fisik yang terjadi pada klien. Kita tanda-tanda kekerasan fisik. Ini mungkin tidak akan saya bahas detail gitu ya. Ada panduannya, ada pedoman keluaran dari Kemenkes itu sudah sangat detail bagaimana macam-macamnya gitu ya. Biasanya ya kekerasan fisik misalnya lebam begitu, ataupun misalnya bekas kena luka sayatan gitu ya, pisau ataupun yang lain-lain begitu. Kekerasan fisik ya bisa pada tubuhnya, oke. Kadang juga kekerasan fisiknya di organ intim begitu. Kita bisa mendeteksi awal begitu ya. Lalu ini yang penting, hindari pertanyaan mendalam terkait kekerasan yang dialami. Gitu ya. Kita cukup mengidentifikasi dan mendeteksi, tapi kita nggak boleh juga nanya dulu kenapa ini Bu, misalnya gitu. Jadi kita tanya dengan netral gitu ya, kita nggak boleh dengan judgmental gitu ya. Karena takutnya nanti akan menimbulkan traumanya akan lebih mendalam gitu ya. Oke, karena tidak hanya kekerasan fisik yang terjadi pada dirinya, akhirnya otomatis secara psikologis atau mental health pasti dia juga terganggu. Oke, oleh karena itu dalam memberikan asuhan kebidanan ini kita butuh kolaborasi ya, interprofessional collaboration-nya dengan ahlinya yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan psikolog, psikiater, ya, dengan dentis. Kalau misalnya ada dengan dokter gigi, misalnya ada permasalahan, misalnya dia kekerasan, kena gigi atau yang lain gitu, ahli gizi, nutrisi, bisa jadi dia korban trafficking, misalnya dia nggak makan sama sekali, diculik begitu, itu juga akhirnya mempengaruhi asupan nutrisi gitu ya. Nah itu. Oke, kemudian penuhi rasa aman dan nyaman saat mengakses layanan kesehatan gitu ya. Oke, rasa aman dan nyaman ini secara fisik maupun psikologis. Oke, itu yang harus diberikan. Lalu melakukan intervensi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Oke, kalau sebagai bidan ya kompetensi sebagai bidan gitu ya. Kalau dokter ya sampai ke, kalau dokter ya kompetensinya misalnya kalau ada kekerasan secara seksual juga mengeluarkan visum gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Oke, kemudian ini kolaborasi yang bisa dilibatkan gitu ya. Nah, di pedoman dari UNFPA, nah di sini juga ini masuk di peraturan pemerintah PP kayaknya Bu. Nah ini
setiap pemerintah daerah itu membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPU. Oke, nah gugus tugasnya ini melibatkan dari perwakilan dari pemerintah, gitu ya, pihak pemerintah, lembaga penegak hukum, ya, polisi dan sebagainya. Oke, organisasi masyarakat juga dilibatkan, LSM, lembaga swadaya masyarakat, lalu organisasi profesi yang terkait, peneliti dan akademisi juga ya, dan juga tenaga profesional. Oke, jadi ini dalam proses pencegahan maupun penanganan, gitu ya. Jadi bagaimana cara upaya kita untuk mencegah? Biasanya berawal dari birokrasi, berawal dari kebijakan, gitu ya. Nah, kebijakan yang terkait misalnya untuk mencegah ya kita harus mencegah juga modusnya, ya modusnya kayak misalnya jalur untuk atau misalnya rekrutmen tenaga kerja untuk keluar negeri itu juga harus legal gitu ya, harus dipantau bagaimana prosesnya dengan baik begitu, kemudian harus jelas ya mulai dari awal apa yang disiapkan, kemudian nanti di sana bekerja apa, lalu kompensasinya apa begitu ya, berapa salary-nya begitu, upahnya berapa yang dia dapatkan, kemudian terkait dengan aturan kayak aturan ketenagakerjaannya, kapan liburnya, begitu, berapa lama bekerjanya, itu harus jelas dan diatur begitu. Nah biasanya kalau sasarannya misalnya orang dengan status sosial ekonomi yang rendah, ya dia pemahamannya nggak terlalu tahu gitu ya, pengetahuannya kurang. Oke, biasanya pendidikannya kurang, pengetahuannya kurang, sehingga dia nggak paham gitu ya. Asal dengan iming-iming, oh nanti saya digaji besar di sana, oke, kemudian dia sanggupi untuk kerja itu. Nah itu juga berbahaya begitu. Jadi butuh seperti pendampingan begitu ya dari berbagai pihak gitu. Nah, itu. Oke. Setelah ini referensi yang saya ambil. Jadi seperti dampak tadi dari beberapa literatur yang ada dari jurnal-jurnal terkait temuan-temuan yang hasil dari temuan korban TPPO yang ada. Oke, kemudian nanti untuk asuhan secara detail gimana sih cara mendeteksi, nanti ibu-ibu bisa mengakses pedoman pelayanan dan rujukan kasus kekerasan. Nah, kekerasan ini juga tidak hanya kekerasan secara domestik ya, termasuk di TPPO, human trafficking juga masuk di sini. Referensi ini yang pedoman pelayanan dan juga PPT ini sudah saya share di Adlink. Oke. Kemudian setelah ini akan saya tayangkan video terkait kasus human trafficking gitu. Nah, sebelum saya tayangkan mungkin ada yang mau kita diskusikan Ibu sebelum kita ke video. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, monggo. Oke, saya izin bertanya yang jenengan jelaskan tadi terkait perdagangan manusia, Bu. Nah, misalkan ada TKI yang sudah terlanjur ikut pemberangkatan yang ilegal dan ternyata sampai sana ternyata mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan misalnya, terus akhirnya diproses untuk pulang. Nah, itu apakah sesampainya di Indonesia itu apakah ada seperti program untuk penanganan misalkan mengatasi psikologisnya apalagi dalam keadaan hamil, dan apakah misalkan ada programnya apakah melibatkan bidan ya, Bu? Oke, terima kasih Mbak Reli. Mbak siapa Mbak Reli ya ini ya? Oke, Bu. Oke.
Oke, Mbak Reli. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi itu tadi yang saya jelaskan terkait apa namanya, gugus tugas tadi ya. Oke, jadi gugus tugas itu memang ada pendampingan, Mbak. Jadi dikawal gitu ya, baik dari layanan sosial. Oke, jadi sifatnya integrasi ya, interprofesional, kolaborasinya, pendampingnya adalah itu tadi. Jadi gugus tugasnya melibatkan dari berbagai pihak, baik dari tenaga kesehatan, oke, biasanya ada pendampingan juga ya, ada pendampingan juga di layanan sosial begitu. Biasanya sampai selesai prosesnya gitu ya, sampai kalau bidan dilibatkan, bidan juga dilibatkan gitu ya. Tapi biasanya kan memang yang bertugas itu yang ditugaskan di sana gitu ya. Biasanya kan ada yang jadi di sana ada bidan, ada perawat begitu ya, ada dokter, kemudian ada psikolog begitu. Gitu. Jadi kayak di satu ada layanan khusus korban begitu. Nah, cuman kalau di Indonesia memang belum semuanya begitu ya, belum semuanya gitu. Ada yang tertentu. Biasanya rekanannya di rumah sakit kayak rumah sakit Bayangkara begitu. Itu biasanya yang ada. Gitu. Jadi bidan apakah dilibatkan? Ya, dilibatkan juga. Gitu. Gitu ya. Jadi pendampingannya secara keseluruhan ya, kebutuhannya kalau misalnya dia kebutuhannya dia depresi misalnya, frustasi ya, kita dampingi bagaimana proses untuk rehabilitasi penyembuhan dia begitu. Kemudian apabila dia dalam kondisi kehamilan ya kita pantau kehamilannya gitu. Oke, kemudian terkait dengan kehamilan di undang-undang sebenarnya kan juga ada ya, apabila ada proses misalnya kehamilan karena kondisi pemerkosaan begitu, itu kan ada poin khusus misalnya boleh untuk ada indikasi medis untuk digugurkan gitu ya. Tapi kita juga melihat indikasi itu dilihat apakah membahayakan ibu atau bagaimana gitu, ada pertimbangannya gitu ya. Nah, biasanya dari expertise yang menentukan gitu dari dokter ya, apakah boleh untuk indikasinya digugurkan atau tidak gitu ya. Nah, biasanya kalau usia kehamilannya masih dini begitu ya, bisa menggunakan kontrasepsi darurat gitu, ataupun indikasi abortus secara medis, indikasi medis gitu ya. Ya, tetapi itu pertimbangannya banyak gitu ya. Dikaji dulu kondisi dan kebutuhannya begitu. Tidak serta-merta misalnya semuanya gitu. Kalau misalnya kondisi kehamilannya sudah besar ya didampingi begitu ya prosesnya begitu, sampai melahirkan dengan selamat begitu. Nah, terkait setelahnya bagaimana, mau mengasuh sendiri ataupun mungkin biasanya akhirnya diberikan ke layanan sosial untuk proses adopsi misalnya. Nah itu biasanya tergantung case gitu ya, tergantung yang ada sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke. Ada lagi? Terima kasih Bu jawabannya. Iya. Oke. Baik, kalau tidak ada untuk memperjelas penjelasan saya, ini sambil saya share video ya. Nah, nanti setelah selesai saya minta analisis dari video tersebut. Oke, sebentar. Oke, ini filmnya dokumenter terkait korban trafficking, bagus. Tahun berapa ya? Cuman tahunnya agak lama, 2014, tapi cukup mewakili begitu. Baik, silakan untuk disimak.
Videonya bisa didengarkan ya Ibu? Bisa? Bisa, Bu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan. Di sana kita ternyata diperjualbelikan, kita diperbudak di sana, dieksploitasi seksnya, kemudian ancaman-ancamannya, dan juga pokoknya nggak ada hal yang baik yang bisa aku ceritakan pada saat di sana itu. Perasaan aku ya jelas sakit lah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Apabila memang ada yang ingin bekerja menjadi TKI, itu harus benar-benar paham dulu informasinya, kemudian prosedurnya, terus melalui PJTKI yang resmi, kemudian seizin dengan keluarga dan sebagainya. Ya seperti prosedur yang sudah legal di Indonesia ini. Tak ada satu orang pun yang berharap mengalami kisah tragis dalam perjalanan hidupnya. Meme, perempuan kelahiran Juni 1984, asal Temanggung, Jawa Tengah, tak pernah mengira bahwa mimpinya untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan keluarganya justru membawanya pada derita. Tahun 2006, melalui seorang agen dan tanpa dokumen yang semestinya, Meme berangkat menuju Malaysia. Kesulitan ekonomi menjadi alasan utama mengapa Meme terpaksa harus mengadu nasib ke luar negeri. Aku melihat anakku pada saat itu yang benar-benar membutuhkan, kemudian kondisi keluargaku yang tidak mungkin untuk aku bisa memberikan tanggung jawab kepada keluargaku untuk kehidupanku juga anakku. Nah, aku memutuskan untuk keluar negeri. Pada saat itu sebelumnya aku juga pernah nyari kerja gitu, pernah nyari kerja di toko, jadi pembantu, jadi buruh pabrik juga kan. Karena pada saat itu lagi sulit gitu.
dia itu melihat orang tuanya itu seperti ini, nggak rela kan orang tuanya gini. Langsung dia mikir mau itu ke Malaysia, bantu orang tua. Langsung ya itu ke Malaysia. Bilang sama saya itu cuma gini aja, Pak, saya titip Tutu mau kemana? Mau kerja gitu, kerja kemana? Ke luar negeri, tapi dia tuh sambil mengeluarkan air mata lah dia tuh, tapi ya berhubung memang sebagai orang tua saya itu hanya doakan saja kan. Ya kalau memang maksud saya kamu begitu ya terserah aja, orang tua tinggal mendoakan. Nah, semoga bisa sukses untuk untuk masa depan anak. Berada tak jauh dari kediaman Meme, inilah rumah milik Suyatmi. Meme dan kawannya telah saling kenal dengan Suyatmi sebelumnya. Suyatmilah yang menampung Meme dan 2 orang kawannya. Di rumah ini mereka tinggal selama kurang lebih 10 hari. Hingga akhirnya diserahkan kepada agen lain yang membawa mereka ke Entikong, Kalimantan Barat. Suyatmi mengaku ia tak tahu menahu dengan apa yang terjadi setelah ia menyerahkan Meme dan kawannya kepada agen lain. Nggak tahu saya nggak maksud, baru dijual itu saya nggak maksud. Soalnya saya itu nggak pernah yang bawa anak kerja di kayak gitu kan, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu yang di sana dijual buat apa itu saya nggak tahu. Oh ya, saya kan udah bilang saya cuma bawa ke luar negeri cuma PRT. Kalau nggak lainnya PRT nggak ada saya. Sebut saja Mawar, sama seperti Meme, ia juga tak berbekal dokumen apapun ketika meninggalkan rumah ini. Pertama berangkat dari sini ke Malaysia, itu pertama dari sini naik kapal langsung turun ke Pontianak. Sampai ke Pontianak, pelabuhan itu langsung dibawa ke Entikong. Langsung Entikong ketemu ya namanya Mas Nok. Mas Nok itu ya agent di sana. Nah setelah itu ya itu langsung ke seperti terburu-buru itu kan, bikin KTP langsung, paspor langsung dibawa ke Malaysia. Ya rasanya kan kalau teringat di sana saya tuh disiksa lah, seperti disiksa pakai itulah apa, kalau yang buat ngelas itu loh, mau ditembak ke muka saya kan, hanya nggak jadi, udah ditampar, udah saya cuma nangis. Pokoknya pikiran saya harus kuat, yang penting saya bisa lari dari negara itu. Dari desa Kamongan, Temanggung, Jawa Tengah, Meme berangkat menuju pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Keberangkatan mereka dikawal oleh salah seorang agen. Dengan menumpang kapal laut, perjalanan dilanjutkan menuju Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Meme dan rombongan bergerak menuju Entikong, salah satu pintu masuk dari Indonesia menuju ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Di Entikong, Kalimantan Barat inilah surat-surat yang diperlukan untuk masuk ke Malaysia disiapkan. Di sini pula, dari seorang agen yang mengantar keberangkatannya, Meme diserahkan kepada beberapa pria berbadan tegap. Meme tak menyadari bahwa dari sinilah penderitaannya akan bermula. Iming-iming dan janji manis untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang tinggi hanyalah tipu daya belaka. Penyesalan selalu datang terlambat. Meme tak berdaya ketika kenyataan yang dihadapi ternyata sangat jauh berbeda dengan janji yang diucapkan.
bayanganku di awal kan memang pertama aku sama teman itu kan ditawari kerja di restoran, di kedai kan gitu. Jadi kan nggak terlalu terkekang oleh majikan kan. Kalau di restoran itu bisa suatu saat, bisa sewaktu-waktu kita bisa istirahat, sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan keluarga, mungkin telepon atau apa, nggak terlalu tertekan seperti itu. Nah, di awal keberangkatan pun dijanjikan seperti itu kita. Nah, habis itu yang lebih menarik lagi itu kita tidak perlu menunggu-nunggu di penampungan seperti itu. Kan aku seneng gitu, mikirkan anakku yang bisa secepatnya untuk membiayai kehidupan anakku, kemudian keluargaku juga. Nah, setelah sampai di sana ya jauh berbeda. Perasaannya sangat tidak bisa dibayangkan saat itu. Perasaan aku ya jelas sakit lah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu, ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Berikut ini adalah fakta-fakta yang terjadi dalam kasus perdagangan orang. Tiga bulan lebih, Meme menjadi korban perdagangan orang dan mengalami eksploitasi seksual. Sebuah drama hidup yang tak mungkin hilang dari ingatannya. Kepulangan Meme dibantu oleh International Organization for Migration atau IOM. Serangkaian pemeriksaan medis dilakukan saat itu, dan hasilnya Meme dinyatakan positif HIV/AIDS. Banyaknya jaringan atau sindikat yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang menyebabkan makin rumitnya pengungkapan kasus-kasus yang terjadi. Meme bukanlah satu-satunya perempuan yang menjadi korban perdagangan orang. Ditemui di salah satu shelter korban perdagangan orang, salah seorang korban, sebut saja Bulan, karena tergiur rayuan berangkat ke Kuwait untuk menjadi pembantu rumah tangga. Bulan berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Saat berangkat, ia berusia 20 tahun. Ia berangkat nyaris tanpa persiapan. Awalnya saya diajak sama temen, itu sponsornya kan masih saudara sendiri, terus katanya ada calling visa gitu, jadi saya tuh dibujukin sama sponsor sama uak tuh dibujukin ke sana. Jadi saya tuh bertiga sama teman, pokoknya tetanggaan gitu, berangkat ke sana. Cuma dikasih waktu 2 hari. Yang ngurus surat-suratnya itu kan harusnya sama orang tua, ini mah diwakilin sama sponsor itu. Bulan yang lulusan SMP tak menerima gaji dari pekerjaan rumah tangga yang dilakoninya. Penyiksaanlah yang didapat dari majikannya, seorang polisi di negara Timur Tengah, saat ia menanyakan uang gajinya kepada sang majikan. Sempat minta gaji, saya dipukulin sama majikan. Bahkan itu dipukulinnya teh pas bulan Ramadan. Dipukulin kan cuma nanyain gaji kan wajar, udah sebulan lebih. Jadi nanyain, kata dia teh ngadu sama suaminya teh macem-macem kan. Terus suaminya pulang teh, saya digebukin sampai dijedotin berapa kali ke tembok. Pas malamnya kejadian kayak gitu, bener-bener sulit banget pengen keluar. Terus kuncinya teh kan disakuin terus sama si majikan. Dan sebelum kejadian saya loncat gitu kan, saya tuh bener-bener, ya Allah gimana, tolongin, minta bantuan temen kan di atas, katanya udah kamu teh
dikasih uang ini sama si Baba, layanin aja, aku nggak mau gitu. Bahkan si Baba teh bilang gini, kamu mau uang berapa saya kasih, kamu mau ngasih apa ke orang tua kamu, mau handphone saya kasih, asal status kamu tidur sama saya. Saya bilang saya nggak mau, Baba, saya kesini buat nyari duit ya yang halal gitu, bukan kayak gitu. Tapi dia teh bilang kamu teh udah saya beli. Saya mikirnya mungkin kalau saya jalan satu-satunya loncat gitu kan ke sana lewat jendela, ya mungkin kalau umur saya panjang saya bisa pulang, kalau enggak ya mungkin saya meninggal di sana gitu. Tapi saya bilang gini, kalau siapapun yang nemuin aku udah mati di bawah, tolong anterin aku ke Indonesia gitu kan. Kini Bulan bisa sedikit bernafas lega. Ia dapat dipulangkan dengan selamat. Tak sedikit mereka yang jadi korban pulang hanya tinggal nama. Persoalan yang dihadapi tentunya di luar negeri ya, banyak kasus-kasus yang menjadi korban trafficking. Dalam hal ini tentunya perwakilan menangani semaksimal mungkin, namun demikian banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Pertama, informasi yang diperoleh data tidak kita miliki, kita mengetahui ketika ada korban. Nah, ketika juga untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian kasusnya juga tidak sederhana, karena ini melibatkan sindikat yang mereka sudah sangat profesional. Di samping itu juga sistem hukum di negara-negara tertentu yang sangat tidak kondusif memberikan satu perlindungan terhadap korban. Berkas perkara di meja Fatmah Nur makin bertumpuk, menunjukkan banyaknya kasus perdagangan orang yang harus ditangani. Sebagai Kepala Unit Trafficking and People Smuggling Polda Jawa Barat, tugas berat menantinya untuk menuntaskan penyidikan kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Dalam hal ini, kendala dari penyidikan adalah ketika kami akan memproses mengungkap sponsor, masyarakat ini menutup informasi karena menganggap sponsor ini adalah pahlawan. Sebenarnya sponsor inilah kunci daripada orang ini menjadi korban trafficking. Pertama, pemalsuan surat, di markup identitas KTP. Korban umur 17 di markup menjadi umur 25, 24 supaya menjadi dewasa. Ini banyak kenakalan-kenakalan daripada sponsor calon. Jadi kami dari aparat polisian, khususnya penyidik trafficking, membuat suatu semacam image kepada masyarakat bahwa tidak harus datang ke polisi melapor, cukup memberi informasi. Kami tim dengan mobilitas yang tinggi segera berangkat dimanapun tempat asal korban dan memberikan mereka semacam perlindungan dan perlindungan daripada identitas dia supaya tidak diketahui oleh pelaku dan sindikatnya karena mereka takut. Kepolisian bukanlah satu-satunya pihak yang memegang peran terhadap penuntasan kasus-kasus perdagangan orang. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keterlibatan masyarakat luas juga memegang peranan yang sangat penting. Ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau biasa disebut P2TP2A. Tempat ini menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan anak, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang. Layanan yang diberikan P2TP2A berupa layanan konsultasi medis, psikologis, rohani, pendampingan hukum, hingga terapi dan pemulihan. Semuanya diberikan secara cuma-cuma.
Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya yang ada di Jawa Barat adalah sebuah bentuk respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan sebuah pelayanan yang melibatkan berbagai sektor dan unsur yang ada di Jawa Barat untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak khususnya yang mengalami tindak kekerasan. Layanan atau dukungan yang harus diberikan pada korban ini sangat penting maknanya. Mengapa? Karena bagi mereka yang sudah menjadi korban, mereka betul-betul mengalami stres, begitu ya, mengalami depresi. Kemudian juga mereka perlu bantuan untuk mengembalikan hidup mereka. Bahkan kemudian mereka juga perlu dibangun kepercayaan dirinya bahwa mereka tidak perlu kembali ke pekerjaan atau ke tempat-tempat yang pernah melakukan tindak kekerasan pada mereka. Tentu saja ini harus didukung oleh semua pihak begitu. Memang kalau bicara tentang perdagangan orang ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia ya. Kita tahu semua bahwa ini adalah bentuk perbudakan di era sekarang modern ya. Dan ini juga merupakan isu internasional. Iya, saya kira kalau kita semua masalah di negara ini tidak mungkin pemerintah sendiri. Kita punya 3 pilar ya, yaitu pilarnya adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Jadi ini harus bersama-sama kita membangun, termasuk juga di dalam masalah perdagangan orang ini. Tetapi yang penting pemerintah mempunyai satu komitmen untuk bisa melindungi warga negaranya, dan kami tentu tentang masalah perempuan dan anak, tentu kami bekerja keras untuk itu, terutama dari korban perdagangan orang. Ini harus terkait dengan semua pihak ya. Pemberantasan perdagangan orang memang bukan kerja yang bisa dituntaskan dalam satu malam. Diperlukan komitmen, kerja keras, dan jalinan kerjasama yang erat antar banyak pihak. Selain lembaga pemerintah, organisasi internasional juga memberikan dukungan untuk menuntaskan masalah perdagangan orang. Salah satunya adalah International Organization for Migration atau IOM. Bersama pemerintah dan organisasi non-pemerintah, IOM menjalankan program pencegahan perdagangan orang serta penanganan bagi korban perdagangan orang. I think when you say key role, I think you have to talk about the government. I mean, this is a responsibility of the government as the main actor. But it's complicated because there are something like 16 different government agencies who have a stake in this issue, and that's just at the national level. Then, of course, at the provincial and district level, the number of actors is multiplied greatly. But it's clear that the government has the lead role. The civil society, the NGOs, and the international organizations are only to support the government and of course to support the people who are affected, the victims of trafficking. Meme hari ini bukanlah meme yang kemarin, yang hancur karena menjadi korban perdagangan orang. Meme hari ini adalah seorang aktivis yang rajin melakukan kampanye pencegahan HIV/AIDS dan rajin melakukan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS. Tertarik dalam berkegiatan seperti ini berawal dari kebutuhan saya pada awalnya dulu kan. Setelah saya terdeteksi HIV, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pendampingan ataupun motivasi ataupun informasi. Segala apa yang dibutuhkan oleh seorang dengan HIV positif itu tidak saya dapatkan. Berawal dari situ, kemudian saya memiliki inisiatif bahwa orang dengan HIV/AIDS yang lain pun merasakan hal yang sama seperti saya. 101.5 Fire Radio Colorful Station, dan buat Ovaners yang siang ini sudah nggak sabar untuk
bergoyang bersama di Dedukasi. Tak hanya melakukan kunjungan dan pendampingan bagi orang dengan HIV/AIDS, Meme juga kerap berbagi pengetahuannya tentang masalah perdagangan orang. Salah satunya melalui radio. Kita harus jelas, memang kita ingin sekali, ibaratnya ingin sekali mencari sesuatu seperti itu, misalkan nafkah ataupun ya uang gitu, tapi diharapkan bisa mengetahui, mengantisipasi, kemudian mencegah daripada bentuk-bentuk trafficking itu sendiri gitu. Tak ada satu orang pun yang berharap mengalami kisah tragis dalam perjalanan hidupnya. Tidak bagi Meme, tidak pula bagi semua. Masa depan itu semua tergantung dengan kita sendiri untuk berusaha ya. Kemudian apapun yang ditentukan itu kan semuanya kan dari yang di atas. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Itu saja sih menurut aku. Jadi nggak ada yang namanya aku pesimis karena aku korban trafficking ataupun aku udah, nggak ada. Aku berusaha untuk memberikan sesuatu untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk suamiku, bahkan untuk orang lain. Karena kehidupan saya yang sekarang adalah tidak hanya untuk memberikan senyum untuk diri sendiri, tapi banyak orang. Seperti itu komitmen. Oke, baik. Oke, nggak ngantuk ya? Disimak sampai selesai tadi, Ibu? Ibu. Oke, baik. Setelah melihat video yang sudah saya share tadi, gimana Bu? Kira-kira lebih ini ya, lebih jelas ya bagaimana kasus yang terjadi, perdagangan orang, trafficking, dilihat langsung, dipaparkan langsung oleh korban trafficking tersebut sendiri gitu. Oke, silakan setelah selesai mungkin bisa kita diskusi jika ada yang kita diskusikan terkait video maupun pembelajaran hari ini. Kami persilakan. Ada yang mau didiskusikan, Ibu? Menanggapi videonya ya, Bu. Oke, silakan, Mbak. Sopo iki? Mbak Sopo? Mbak Reni. Oke, silakan Mbak Reni. Ya. Kalau melihat pengalaman dari Mbak Meme tadi ya Bu ya, terkait perekrutan, kemudian penampungan, penerimaan, semuanya itu kan bentuknya ilegal, sampai dia juga mengalami ancaman serta pemaksaan, dan juga ada penipuannya. Akhirnya dia kayak jadi korban yang mengenaskan, sampai dia akhirnya endingnya itu sampai kena HIV, Bu. Ya. Penyiksaan fisik, seksual, organ reproduksi, kerugian material dan imaterial, Ya. eksploitasi. Oke.
Tetapi apa namanya, poin positifnya itu kayak Mbak Mimi meresponnya tidak dengan dia meresponnya dengan positif begitu, dengan ya, jadi dia tidak terpuruk, tapi dia justru karena dia menjadi korban, dia nggak pengen ada korban yang lain. Bahkan dia jadi kayak jadi pendamping Oda begitu ya. Nah ini kan juga jarang sekali begitu. Kayak biasanya memang kita juga merekrut ya orang-orang yang ingin berbagi begitu. Jadi tidak hanya kalau kita bilang aktivisnya itu adalah orang-orang yang misalnya dari tenaga kesehatan gitu, tapi justru kalau dari korban, kalau misalnya penyakit mungkin survivor gitu ya. Nah ini dari korban itu sendiri yang bagaimana dia ikut serta untuk mengedukasi orang lain begitu, supaya tidak mengalami kondisi yang sama dengan Mimi. Nah itu poin yang positif gitu ya, dan perlu, nggak semua orang kan bisa seperti itu gitu. Jadi dia meresponnya dengan sangat baik gitu. Oke. Biasanya kita kemitraan tenaga kesehatan, kita juga kolaborasi juga dengan para aktivis, kemudian yang peduli gitu, terkait korban trafficking, terkait HIV gitu ya. Kebetulan si Mbak Meme ini adalah korban human trafficking dan juga HIV AIDS gitu ya. Ada orang dengan HIV. Oke. Tadi pertanyaannya Mbak Rali tadi ini sudah terjawab di video ya. Ada namanya P2TP ya gitu. Jadi di tiap daerah itu kayak ada gugus tugasnya untuk pencegahan dan penanggulangan korban trafficking gitu ya. Oke, biasanya kerjasama dari RSUD, kemudian dari pihak terkait dari pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya, dari dinas sosial, kemudian dengan polisi, kepolisian setempat begitu. Gitu. Oke, ada yang mau kita diskusikan lagi? Bu Ria, izin bertanya sedikit, Bu. Iya, silakan. Kalau untuk kasusnya ini memang kebanyakan ini perempuan ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk laki-laki itu apakah sama, Bu? Untuk circle ke kayak lingkaran yang Ibu buat ini, kayak awalnya itu mulai dari status sosial ekonomi yang rendah, kemudian eksploitasi seks, kemudian ada pekerja seks, kemudian sampai HIV. Kalau untuk kasus pada laki-laki itu? Kalau untuk laki-laki, circle-nya ya gitu. Kalau circle-nya sih kurang lebih sebenarnya hampir sama ya Mbak. Cuman kan memang perempuan itu kan memang beda ya. Beda. Kalau misalnya apakah ada eksploitasi seks juga, bisa jadi juga ada begitu ya. Laki-laki perempuan juga bisa begitu. Cuman kalau perempuan memang dia lebih rentan begitu ya untuk dieksploitasi gitu. Jadi apakah circle-nya ya sama ya, kurang lebih sama begitu. Cuman biasanya kalau laki-laki arahnya kan ya perbudakan dalam hal yang lain gitu ya. Perbudakan biasanya juga kalau isunya bisa jadi misalnya dia dipekerjakan untuk mengedarkan narkoba misalnya. Oke. Eksploitasi seks bisa nggak? Bisa juga gitu ya. PSK, pekerja seks komersial itu tidak hanya perempuan ya. Laki-laki juga ada gitu. Jadi juga bisa. Oke, jadi perbudakan itu kan memang itu tadi sindikat gitu ya, mafia gitu. Jadi kalau misalnya dalam ancaman takut misalnya dia dibunuh gitu, akhirnya dia untuk bertahan hidup, untuk survive ya dia melakukan apa yang disuruh oleh wadahnya begitu ya, oleh sindikatnya itu gitu. Jadi ya bisa juga terjadi hal yang sama gitu. Oke, ada yang lain sebelum saya tutup? Karena waktunya juga sudah selesai ya. Oke, untuk kuliah selanjutnya menggunakan link sendiri atau bergabung di sini, Mbak?
link yang sama. Oke, link yang sama ya.